Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan dimanapun kalian berada, sedalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pasti teman-teman ada yang belum mengenal saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Marce Seo Cingkase, biasa dipanggil Marce. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, NIM 21011400016, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memperkenalkan salah satu tempat pariwisata yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan selain itu, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah Budaya Lahan Kering dan Pariwisata. Dosen pengampu Marta Kristina Kota SPD MPD. Penasaran seperti apa videonya? Tonton terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pulau Timor dikenal dengan tanah berbatu karang, gersang, kering, dan panas terik. Tapi ketika menjelajah lebih jauh menuju ke arah utara pulau ini, Anda akan temukan dan rasakan perubahan yang sangat berbeda dan fakta yang mengejutkan, yaitu udara sejuk dengan hawa pegunungan yang menyegarkan. Bahkan akan terasa sangat dingin dengan desiran angin berkabut yang datang dari arah ketinggian kurang lebih 2.427 meter di atas permukaan laut. Itulah Fatun Nasir, yang merupakan pintu gerbang menuju puncak Gunung Mutis yang terletak di bagian timur barat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Fatun Nasir, sebutan suku tertua penghuni Gunung Mutis, dalam bahasa Dawan terdiri dari dua suku kata, yaitu Fatu yang memiliki arti batu dan Nasi berarti tua. Nama Fatun Nasi yang memiliki arti batu tua diabadikan masyarakat setempat pada Gunung Batu yang telah berusia ratusan tahun dan terletak di wilayah desa Fatun Nasi sebagai salah satu desa penyangga Gunung Mutis. Potensi lahan pegunungan sangat subur dengan curah hujan yang cukup memadai, kurang lebih mencapai 2.384 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 115 hari per tahun, di mana puncak hujan dimulai bulan November sampai dengan bulan Maret. Kondisi potensial daerah tersebut menjadikan Fatun Nasi terkenal sebagai sumber penghasil tanaman hortikultura untuk menopang perekonomian keluarga. Kelestarian keanekaragaman hayati berupa tumbuhan dan satwa di wilayah kawasan hutan lindung Mutis Timau dan cagar alam Gunung Mutis itu terjadi karena peran penting kearifan lokal masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kehidupan masyarakat Fatun Nasi yang telah menyatu dengan alam, hutan, dan lingkungan yang asri dapat terlihat dari tradisi-tradisi pelestarian, perlindungan, dan pengamanan yang dituturkan dalam budaya kehidupannya secara turun-temurun dan sudah terbangun sejak dahulu kala. Budaya leluhur Fatun Nasi yang masih dilestarikan sampai dengan saat ini adalah penghunian tradisional berupa rumah bulat yang terbuat dari bahan lokal berupa tiang kayu, dinding bambu, dan beratapkan alang-alang, merupakan rumah adat khas Pulau Timor yang disebut dengan nama lopo atau unuk kubu. Bentuk asli rumah bulat atau lopo tidak memiliki jendela dan sekat atau kamar. Berlantai tanah, penutupan atapnya sampai dengan dasar tanah, dan hanya memiliki satu pintu yang sangat pendek dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Rumah bulat atau lopo ini memiliki fungsi ganda bagi penghuninya, yaitu untuk tempat tinggal, tempat tidur atau istirahat, untuk memasak dan tempat menyimpan barang, sebagai gudang pengawetan hasil panen bahan makanan untuk kebutuhan 1 tahun, seperti jagung, padi, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan bahan lain. Pada zaman dahulu, rumah bulat atau lopo selain dijadikan sebagai tempat tinggal, difungsikan juga untuk perlindungan dari serangan musuh saat terjadi peperangan antara suku di Pulau Timor. Bentuknya yang bulat dengan ukuran pintu kecil dan pendek serta tidak berjendela, bertujuan untuk menyulitkan musuh masuk ke dalam rumah. Atapnya yang tertutup sampai ke dasar tanah bertujuan untuk menghangatkan tubuh para penghuni. Karena suhu yang cukup dingin sering terjadi di wilayah sekitar puncak Gunung Mutis, terutama pada malam hari. Rumah penghunian leluhur Gunung Mutis yang diwariskan secara turun-temurun itu dikenal dengan nama Lopo Mutis.
Bangunan Lopomutis berupa rumah bulat berbentuk kerucut atau piramida yang tertutup hingga dasar tanah, terbuat dari bahan-bahan kayu lokal dan beratapkan rumput alang-alang. Dikisahkan oleh Bapak Mateus Anin bahwa dahulu kala Lopomutis dibangun di kaki Gunung Mutis, Padang Lelofui sebagai tempat penghunian para leluhur bersama para raja timur dalam kisah penguasaannya. Bangunan Lopomutis terdiri dari 8 tiang utama, memisahkan suku-suku besar di Pulau Timur, yaitu Molo, Miomavo, Ambenu, Afoang, Amanuban, Amanatun, Amarasi, dan Larantuka di Pulau Flores. Hal menarik berupa mistis yang disampaikan Bapak Mateus Anin di Fatumnasi, bahwa area kawah atau lereng atau punggung bukit Gunung Mutis dipercayai sebagai tempat penghunian para leluhur atau kampung kuno. Pemakaman kuno dan tempat sesaji atau persembahan yang dilakukan untuk memohon perlindungan dan berkat bagi kehidupan mereka. Sesuai data dan dokumentasi yang tersimpan pada Lopomutis rumah hunian Bapak Mateus Anin sebagai tokoh adat desa Fatumnasi, masih terlihat benda-benda kuno khas suku Dawan yang tersimpan dengan baik untuk kepentingan upacara adat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu sesuai keperluan ataupun untuk menyambut tamu undangan yang berkunjung ke wilayahnya. Sesuai cerita yang disampaikan oleh Bapak Mateus Anin, pengamanan hutan sudah menjadi suatu tradisi dalam kehidupan mereka yang disebut dengan nuni, yang berarti pemalu masuk hutan apabila masuk hutan tidak boleh membawa fatulei atau korek api. Gunung Mutis, puncak gunung tertinggi di Pulau Timur Barat. Istilah Mutis diartikan pada Gunung Mutis karena gunung ini selalu berlindung muka atau berselubung muka dengan awan putih. Mutis memiliki makna putih dari kata muti, artinya besi, yaitu terjadi suatu proses alam yang dipercayai karena adanya kekuatan gaib yang dapat menampakkan keindahan eksotik yang hanya terdapat pada puncak Gunung Mutis. Dan ini kebetulan Gunung Mutis ini juga ada mempunyai dua puncak. Satu puncak yaitu Mutis itu dikelola oleh TPS, sedangkan Barnai itu dikelola oleh TPS. Gunung Mutis dianalogikan sebagai pusat pemerintahan gaib yang dipercaya leluhur secara turun-temurun, memiliki kekuatan mistik bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan alam. Mutis diartikan pula oleh penduduk lokal Fatumnasi sebagai air yang menetes. Air yang mencair dan air yang meleleh dari dalam batu terhimpun menjadi satu sumber mata air yang lazim disebut oekan. Bebatuan yang tersusun menjadi barisan perbukitan dan gunung di kawasan cagar alam Gunung Mutis dan hutan wilayah Fatumnasi, Batu Kopo, Molo dan sekitarnya ini didominasi batu marmer yang disebut masyarakat setempat adalah Faut Kanaf yang berarti batu nama. Batu marmer merupakan salah satu kekayaan penting bernilai ekonomi tinggi di wilayah Gunung Mutis Pulau Timur, di mana keberadaannya dipertahankan dan dilestarikan masyarakat lokal setempat karena dipercayai memiliki kekuatan gaib yang memberikan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berupa sumber mata air, hasil hutan seperti madu hutan, umbi-umbian hutan, babi hutan, rusa, dan lain-lain. Diceritakan oleh Bapak Mateus Anin bahwa sumber mata air yang berasal dari Gunung Mutis ini menimbulkan sumber-sumber mata air di sekitarnya. Jadi untuk sumber yang keempat sumber itu nanti satunya dia keluar di Betung Biskama, di desa Sikun. Saya sampai di desa Sikun. Jadi sumber mata air yang saya punya air ritual itu yang oilnya aneh itu nanti dia muarannya di desa Sikun. Dia keluarnya di Betung Biskama, di Bena naik pun keluar. Sedangkan satu nanti dia nanti ke Aplar sana dia ke jurusan Timor Leste dan Panua. Satunya nanti dia lari ke Waipuli sana dia keluar di Laut Alor Laut Sulawesi. Satu sumbernya nanti dia larinya ke Batu Putih. Di Batu Putih tadi mungkin Bapak Ibu datang lari Kecamatan Panjang itu satu. Batu Putih nanti dia lari ke Ben. Salah satu potensi wisata alam yang memiliki keunikan dan keindahan alamiah adalah vegetasi bonsai jenisan tinggi gunung yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun dengan luasan sekitar 1,5 hektar.
Lokasi ini merupakan salah satu daya tarik yang sering menjadi objek kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ketika berada di kawasan cagar alam Gunung Mutis. Pohon-pohon bonsai santigi berukuran besar ini hanya berada di lereng Gunung Mutis, tumbuh di antara hamparan vegetasi yang menjulang tinggi dan didominasi oleh pohon kupu. Ciri khas pohon bonsai santigi yang telah berusia ratusan tahun tersebut ditandai dengan tumbuhnya lumut-lumut pada bagian permukaan akar pohon. Terdapat pula jenis paku-pakuan dan anggrek hutan bersamaan dengan lumut tumbuh dan milik pada batang pohon dan ranting-ranting pohon, sehingga tampak cukup indah, unik, dan eksotis. Untuk mencapai Desa Fatumnasi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari berbagai kota di luar Pulau Timor, Anda dapat menggunakan transportasi pesawat udara yang tersedia untuk mendarat di Bandara Internasional El Tari Kupang. Apabila perjalanan ditempuh dengan transportasi laut berupa kapal laut melalui Pelabuhan Laut Danau Kupang, sedangkan penggunaan penyeberangan kapal feri laut melalui Pelabuhan Laut Bolok Kupang. Setelah tiba di Kota Kupang, Anda dapat melanjutkan perjalanan melalui jalan darat dengan kendaraan umum tujuan Kupang Soe yang tersedia setiap hari. Jarak tempuh kurang lebih 110 km dan waktu tempuh sekitar 2 sampai dengan 3 jam. Perjalanan dilanjutkan dari Soe ke Desa Fatumnasi sekitar 15 km dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Biaya transportasi kendaraan umum dari Kupang ke Kota Soe seharga Rp50.000 per orang. Sedangkan untuk sewa kendaraan berupa mobil dibanderol dengan harga Rp500.000 per hari. Dan untuk kendaraan sepeda motor dibanderol dengan harga Rp200.000 per hari. Selanjutnya, kendaraan umum tujuan Kota Soe ke Desa Fatumnasi dapat dibayar dengan harga Rp50.000 per orang. Fasilitas penginapan untuk pengunjung wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin bermalam di Fatumnasi berupa homestay yang disediakan oleh salah satu pemimpin adat masyarakat Fatumnasi, yaitu Bapak Mateus Anin, yang dikenal dengan nama Homestay Lopo Mutis. Lopo ini sederhana, indah, cukup nyaman, tenang, dan asri. Homestay ini menyerupai hunian khas rumah adat masyarakat sekitar kawasan Gunung Mutis, memiliki beberapa pilihan yaitu rumah kayu atau rumah bulat yang terbuat dari bahan-bahan lokal alamiah seperti kayu dan alang-alang. Lopo Mutis yang tersedia untuk penginapan di Desa Fatumnasi sebanyak 10 unit dengan kapasitas 1 unit rumah bulat dapat menampung 2 hingga 3 orang. Dengan standar harga bagi wisatawan mancanegara dikenai biaya Rp100.000 per orang per malam. Sedangkan untuk wisatawan lokal dikenai biaya Rp200.000 per kamar per malam. Secara historis, adat istiadat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan cagar alam Gunung Mutis berasal dari suku atau amaf yang sama, yang mula-mula bermukim di Numbena, kemudian menyebar dan tinggal di sekitar kawasan Gunung Mutis. Adat istiadatnya mengikuti adat Timor dan bahasa komunikasi sehari-hari atau bahasa rumahan adalah bahasa Dawan. Sedangkan untuk berkomunikasi dengan pihak luar pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Menurut tutur historis yang direkam dari tokoh masyarakat adat Netpala, Tobu, Numbena, dan Mutis, menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar cagar alam Gunung Mutis adalah suku atau amaf Amkono dan Amkaunan atau Oematan. Suku inilah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga Gunung Mutis, karena kawasan ini pada mulanya merupakan tempat sumber penopang kehidupan bagi masyarakat Timor secara keseluruhan. Salah satu bentuk ketertiban yang disepakati bersama untuk memanfaatkan hasil hutan yang berasal dari kawasan Gunung Mutis adalah penetapan aturan adat untuk mengambil madu hutan, rotan, kayu bakar atau kayu bangunan, hewan liar, satwa burung atau satwa lainnya, dan hasil hutan lainnya. Tujuan penerapan aturan adat ini untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian potensial hasil hutan sebagai sumber penopang kehidupan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan adat tersebut, maka akan dikenakan sanksi denda adat berupa ayam, babi, kambing, bahkan sapi sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi. Aturan adat ini berlaku sampai dengan sekarang dan telah dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang kesepakatan masyarakat adat Mutis untuk menjaga dan melestarikan kawasan Gunung Mutis dari berbagai macam